Halo guys, kali ini kita akan merangkum sebuah film fiksi atau sebuah kartun jebolan dari Disney yang tidak diragukan lagi baik dari cerita dan juga animasinya yang bukan kaleng-kaleng. Kita akan merangkum sebuah film yang belum lama ini rilis. Film ini diawali dengan sebuah skin yang menceritakan tentang seorang perempuan pengembara yang sedang menceritakan kejadian masa lalu yang membuat dunia ini hancur dan membuat orang-orang menjadi patung bahwa dahulu kala dunia ini yang disebut dengan Kamandra hidup dalam kedamaian, aman dan juga tentram. Mereka percaya bahwa para naga lah yang menyediakan air dan semua kedamaian di negeri ini. Namun suatu ketika datang sebuah wabah yang bernama Drun yang melahap semua yang dilewatinya menjadi sebuah batu. Karena hal ini, para naga menyatukan kekuatan untuk melawan ini. Namun mereka pun tidak mampu dan berubah menjadi batu hingga naga terakhir dengan kekuatan sihirnya membuat sebuah permata batu yang memiliki kekuatan yang dapat menghapus drone. Sehingga semua orang yang menjadi batu kembali lagi seperti semula. Akan tetapi tidak dengan para naga, dan yang tersisa hanyalah permata peninggalan dari naga terakhir. Namun manusia layaknya manusia yang serakah, bukannya hidup damai setelah itu, malah saling berperang untuk memperebutkan peninggalan naga itu yang dipercaya masih memiliki sisa-sisa kekuatan magis. Dan Kamandra pun terbelah-belah menjadi beberapa pulau atau kelompok dan saling bermusuhan. Dan film Raya and the Last Dragon pun dimulai. Kemudian film ini akan berfokus kepada seorang anak perempuan yang bernama Raya, yang sedang melakukan latihan bersama ayahnya untuk menjaga permata naga dari orang-orang yang akan mencurinya. Kemudian ayah Raya berencana untuk mengundang negara-negara lain yang dulunya bersatu kini terpecah belah. Dia bertujuan agar semua negara kembali bersatu menjadi Kamandra dan berhenti memperebutkan permata naga itu. Pada awalnya semua itu nampak tidak mungkin, tetapi menurutnya kalau tidak dicoba maka tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Kamandra yang dulunya satu kini terpecah belah menjadi 5 bagian, yaitu negeri ekor, cakar, tulang, taring, dan yang terakhir adalah negeri hati. Pada awalnya pertemuan itu nampak berhasil dan baik-baik saja, dan Raya pun kini mendapatkan teman baru yang bernama Namari dari negeri Taring. Nampak Raya semakin dekat dengan Namari dan mulai mempercayainya. Dan Raya pun mengajak Namari ke suatu tempat, yaitu tempat disimpannya permata naga yang diperebutkan. Akan tetapi layaknya pepatah, ada udang di balik batu. Ternyata si Namari ini memanfaatkan si Raya dengan berkedokan pertemanan untuk mengambil permata itu dari negeri hati. Kemudian Namari memberikan sebuah sinyal kepada pasukannya tentang keberadaan permata naga. Dari sinilah mulai terjadi kekacauan karena semua orang kini tahu keberadaan dari permata naga itu. Raya dan ayahnya berusaha untuk melindungi permata itu, namun karena banyaknya orang, akhirnya ayah Raya mengalami luka panah di kakinya, dan permata itu diperebutkan oleh semua orang. Dan permata itu tidak sengaja jatuh dan hancur. Karena hal itu, wabah yang dulunya menyerang, yaitu Drun, kembali bangkit dan menyerang semua manusia yang ada menjadi batu. Kemudian semua orang pun lari, akan tetapi karena ayah Raya yang terluka di kakinya, itu membuat dia kesusahan, dan dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan melemparkan Raya ke sungai. 6 tahun kemudian setelah peristiwa itu, kita kembali diperlihatkan kepada wanita yang di awal scene tadi, dan ternyata dia adalah Raya yang sudah dewasa. Dia melakukan pengembaraan ke setiap hilir sungai karena menurut legenda bahwa naga terakhir yang mengalahkan Drun dahulu setelah menyelamatkan semua negeri, dia pergi ke hilir sungai, namun tidak tahu sungai mana yang dia tuju. Raya berharap dengan menemukan naga terakhir ini, dia dapat menyelamatkan kembali negeri dari Drun dan juga ayahnya yang sudah menjadi batu. Kemudian ia menuju ke sungai terakhir, akan tetapi dia tidak menemukannya di sana. Kemudian dia pun melakukan ritual untuk memanggil naga terakhir yang bernama Sisu.
Ternyata cara itu berhasil dan akhirnya dia menemukan naga yang bernama Sisu itu. Kemudian Raya meminta kepada si naga untuk membuat batu permata lagi agar dapat menyelamatkan ayahnya dan juga seluruh negeri. Namun sang naga berkata bahwa dia tidak bisa dan permata yang hancur pun bukan buatannya. Dan permata itu merupakan buatan dari naga-naga yang lain. Dia hanya dipercaya untuk menggunakannya untuk menyelamatkan dunia. Akan tetapi ketika naga itu memegang bongkahan permata Raya, nampak sihir masih ada di dalam permata itu dan nampak masih berhubungan dengan Sisu. Dengan hal itu, Raya pun percaya bahwa dengan mengumpulkan bongkahan-bongkahan permata dan menyatukannya kembali, Sisu dapat menyelamatkan Kumandra untuk kedua kalinya. Nampaknya Raya bukan satu-satunya orang yang mencari keberadaan dari Sisu. Ternyata dia adalah Namari yang sudah dewasa. Dia pun sama sedang mencari keberadaan dari naga terakhir itu. Kembali ke Raya karena sudah tahu mereka pun berencana untuk mengumpulkan permata-permata yang terbelah menjadi satu kembali. Bagian-bagian yang hilang berada pada setiap pemimpin dari negeri ekor, cakar, tulang, dan yang terakhir taring. Mereka pun memulai pengembaraan mereka dari negeri ekor. Permata itu disimpan di sebuah tempat di padang gersang. Tempat itu memiliki banyak perangkap agar tidak ada yang dapat mencuri bongkahan permata itu. Akan tetapi nampaknya yang pertama cukup mudah mendapatkannya bagi Raya. Ketika Sisu memegang kembali bongkahan permata itu, ia pun mendapatkan sihir kembali dengan bisa merubah bentuk menjadi manusia. Akan tetapi, ketika mereka akan pergi, datanglah si Namari yang sama sedang mencari keberadaan Sisu dan permata-permata yang terpecah belah. Mereka pun menghadang Raya. Untuknya, Raya dapat melarikan diri dari mereka. Dia kabur dengan cara melompat ke danau karena dia tahu kucing-kucing sangat takut kepada air. Cukup pintar. Raya pun naik ke sebuah kapal di danau dan tiba-tiba ada seorang bocah yang nampaknya pemilik kapal itu. Namanya adalah Bon. Ia pun menyambut kedatangannya seakan mendapatkan tamu istimewa. Untuknya Raya dapat kembali kabur dari kejaran Namari dengan bantuan dari Bon. Kemudian mereka pun melanjutkan pengembaraan ke negeri Cakar. Nampaknya perjalanan ini akan sedikit menyulitkan karena Cakar terkenal dengan kotanya para penipu dan pencopet dan juga memiliki pemimpin yang kejam yang bernama Deng Hai. Raya pun berencana untuk mendatangi Deng Hai tanpa melibatkan Sisu karena jika Sisu tertangkap akan bahaya. Di tengah perjalanan, Raya dan juga Tuk-Tuk hewan peliharaannya teralihkan karena menemukan bayi yang terlantar dan tidak ada orang tuanya. Karena Raya kasihan, ya masa bocah ditinggalin gitu aja, Raya pun menghampiri bocah itu. Akan tetapi, ternyata bayi itu juga merupakan penipu dan juga perampok yang sudah berpengalaman. Dengan dalih memanfaatkan bayi, dia pun berhasil membawa 2 bongkahan permata dari Tuk-Tuk dengan dibantu oleh geng monyetnya. Sementara itu, Sisu yang merasa bosan karena hanya berdiam diri di kapal, ia berkata jika saja dia memberi hadiah kepada Deng Hai, mungkin Deng Hai akan memberikan permata itu secara baik-baik. Akan tetapi, naga tidak mempunyai cuan. Dengan saran Kapten Bon, Sisu pun pergi membeli barang dengan cara berhutang. Ia pun mengambil berbagai barang dengan dalih berhutang. Akan tetapi, nampaknya Sisu ini tidak tahu dari konsep berhutang. Ia pun ditagih dan dituduh mencuri karena para pedagang pun tidak mengenal Sisu. Untung saja ada seorang nenek-nenek yang menyelamatkan Sisu dari amukan para pedagang di sana. Sementara itu, Raya yang sedang mengejar para bocah pencuri itu nampak kesulitan karena ternyata si orok ini sangat lincah. Akan tetapi sepandai-pandai tupai meloncat, pada akhirnya akan jatuh juga. Si bocah pun berhasil tertangkap dan mengembalikan permata itu. Akan tetapi karena Raya iba kepada mereka, ia pun menawari pekerjaan kepada mereka dengan sebuah bayaran tentunya. Raya pun pergi ke tempat Deng Hai dengan dibantu si bocah dan para geng monyetnya. Akan tetapi ternyata Deng Hai tidak ada di rumahnya.
Yang ada hanya pembawa bunga dan ia menunjukkan bahwa Deng Hai sudah menjadi patung. Jadi di mana sekarang permata itu kalau bukan di Deng Hai? Dia menjelaskan bahwa benda itu berada di seseorang yang sangat kejam yang kini memimpin negeri Cakar. Ternyata nenek tadi yang menyelamatkan Sisu merupakan pemimpin dari Cakar. Ia menyelamatkan Sisu karena dia tahu bahwa Sisu dan Raya mempunyai dua bongkahan dari permata naga. Ia pun menjebak Sisu dengan cara diancam atau diparapkan kepada Drun. Ia memaksa untuk memberitahu di mana Raya dan menyerahkan permata itu kepadanya. Karena kalau tidak, dia akan dilahap Drun dan menjadi patung. Untung saja di saat-saat terakhir, Raya datang dan merebut permata itu dari si nenek. Kemudian dia memberikan permata itu kepada Sisu, dan Sisu pun mendapatkan kekuatan sihir ketiganya. Dia mengeluarkan kabut dan melarikan diri dari sana. Mereka pun kembali ke kapal, dan nampaknya mereka mendapat anggota baru, ya si bocah dan juga geng monyetnya. Sementara itu, di negeri Taring, Namara yang sudah tahu bahwa Raya sedang mengumpulkan permata-permata yang terbelah, ia pun memberitahu ibunya bahwa dia akan menahan Raya di negeri Tulang dan mengambil semua bongkahan permata yang dimiliki Raya. Karena Taring pun butuh memperluas wilayahnya, ibunya pun memberi izin kepada Namari. Karena dengan didapatkan semua permata itu bisa mempermudah tujuan dari negeri Taring. Ready the royal army for my daughter's command. Di tengah perjalanannya, Sisu pun mengobrol dengan Raya. Kenapa manusia ketika dipercaya, mereka malah memanfaatkan kepercayaan itu untuk mencapai tujuannya. Raya menjelaskan bahwa dunia sekarang sudah berbeda. Dia pun mengalaminya ketika dia mempercayai seseorang dan menganggapnya teman. Dia malah menendangnya dari belakang demi mendapatkan tujuannya. Nampaknya benar ya menurut pepatah bahwa musuh yang paling berbahaya itu adalah teman sendiri. Nah loh, jadi buat kalian yang mempunyai teman, hati-hati ya, nanti suka nusuk dari belakang. Tak berserang lama, Raya pun tiba di negeri Tulang. Akan tetapi, Sisu langsung berlari sambil membawa bubur buatan Bon untuk dihadiahkan kepada pemimpin Tulang. Meski sudah diberitahu oleh Raya untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, Sisu pun keras kepala dan masih percaya kalau dia baik kepada orang, maka orang itu pun akan baik kepadanya. Namun karena kecerobohan Sisu itulah, mereka berdua harus tertangkap oleh perangkap negeri Tulang. Kemudian mereka pun digantung di sebuah rumah yang merupakan rumah dari pemimpin negeri Tulang, yang bernama Tong. Mereka pun diinterogasi oleh Tong. Untung saja, Bon dan para geng monyet datang menyelamatkan Raya dan Sisu. Dan kini posisi terbalik, Tong yang diikat oleh mereka. Akan tetapi Bon memberitahu bahwa pasukan dari negeri Taring sudah datang dipimpin oleh Namari, yang akan memburu Raya dan merampas semua permata naga. Raya yang mendengar hal itu meminta bantuan kepada Tong. Akan tetapi semua tentara Tong sudah menjadi batu oleh Drun, dan yang tersisa hanya dirinya seorang. Karena tidak ada pilihan lain, Raya pun berencana untuk mengalihkan perhatian tentara Namari, sedangkan yang lainnya bisa kabur melalui jalan lain. Raya pun menghampiri Namari dan para pasukannya sendiri. Kemudian mereka pun Baiwan dan Sisu bersama yang lainnya melarikan diri. Akan tetapi nampaknya kali ini Raya kalah Baiwan dan dihajar habis-habisan oleh Namari. Sisu yang melihat hal itu tidak tega melihat Raya yang dihajar oleh Namari. Dia pun berubah menjadi naga untuk melindungi Raya dan Raya pun pergi bersama Bon dan yang lainnya. Namari yang melihat hal itu hanya bisa terdiam ketika melihat seekor naga di hadapannya, dan Sisu pun pergi bersama teman-temannya. Di kapal mereka pun protes dan bertanya kenapa Raya tidak memberitahu bahwa Sisu adalah naga dan mengapa ia berada bersama mereka. Raya pun memberitahu bahwa dia berada di sini untuk menyelamatkan semua orang. Mendengar hal itu, Bon dan yang lainnya pun kini mengerti, dan mereka pun ingin membantu untuk menyelamatkan semua orang, karena mereka pun kehilangan keluarga mereka akibat Drun. Lalu Tong pun memberikan permatanya kepada Sisu,
dan Sisu pun mendapatkan kekuatan keempatnya. Kemudian mereka pun tiba di permata terakhir yang berada di negeri Taring. Karena tahu bahwa negeri Taring adalah negeri yang terkuat, Raya pun butuh rencana untuk memasuki negeri itu. Bon pun memberikan sarannya dengan cara langsung menghadapi pasukannya satu persatu. Tong will fall up with his giant axe. And then come the Ongies and that crazy Khan baby, who will toss the gem to the mighty Setsudatu. Namun nampaknya itu tidak akan berhasil karena Taring memang sangat kuat. Kemudian rencana dari Sisu, dia masih memberikan rencana konyolnya, yaitu dengan cara memberi hadiah kepada Namari, berharap agar dia bisa bergabung bersama Raya dan temannya untuk menyelamatkan semua orang. Namun hal itu jelas ditolak oleh Raya, karena Raya tahu bahwa itu tidak akan berpengaruh kepada Namari. Kemudian Sisu pun membawa Raya ke tempat kelahirannya, negeri hati. Dia membawa Raya ke tempat keberadaan permata waktu dulu. Sisu menceritakan kisah sesungguhnya dari para naga. Ketika mereka terkepung oleh kekuatan Jrun, mereka pun nampaknya akan kalah dan menjadi batu. Akan tetapi naga Pengu menolak untuk kalah dan dia bersama naga-naga lain membuat pertahanan terakhir mereka dengan membuat permata naga. Dan mereka pun memberikan kepercayaan kepada Sisu untuk menyelamatkan negeri ini. Sisu tidak mengerti mengapa mereka mempercayakannya itu kepadanya. Akan tetapi, karena kepercayaan itulah Sisu berhasil menyelamatkan negeri ini. Kata Sisu, mungkin hal itu juga berhasil kepada Namari jika kita percaya padanya. Karena Sisu tahu bahwa Namari pun mempunyai tujuan yang sama dalam hatinya, yaitu menyelamatkan semua orang dan mengembalikan Kumandra. Dan dengan hal itu, kini Raya pun menyetujui rencana Sisu. Kemudian mereka pun memikirkan hadiah yang akan diberikan kepada Namari. Namun Raya sudah tahu dia harus memberikan apa. Mereka pun memulai rencananya, diawali dengan memberikan hadiah kepada Namari. Para geng monyet dan juga bocah menyusup melewati para penjaga untuk menuju tempat Namari. Mereka pun berhasil dan Namari mendapatkan hadiahnya. Dia tahu bahwa itu dari Raya. Ketika sedang makan, Namari pun memberi tanda dengan kembang apinya yang menandakan bahwa dia menerima tawaran dari Raya. Lalu mereka bertemu di sebuah tempat pinggir sungai. Namari pun memberikan permata itu dengan cara meletakkannya dan Sisu pun keluar menampakkan dirinya. Ketika Raya akan menyatukan semua permata naga, ternyata semua itu adalah jebakan Namari untuk Raya. Mereka pun tidak percaya akan hal itu. Kemudian Sisu pun berbicara kepada Namari. Dia tahu bahwa Namari pun sama seperti mereka, ingin menyelamatkan dunia ini. Akan tetapi sayang sekali busur panah yang dipegang Namari menusuk Sisu dan membuatnya terjatuh dan mati. Seketika seluruh air menghilang dari sungai sebagai pertanda bahwa naga terakhir telah mati dan kini tidak ada yang bisa menghentikan Jrun. Kali ini Raya yang nampak sangat marah mendatangi Namari untuk membalaskan dendamnya. Sedangkan Jrun yang tidak dapat dihentikan dan menyerang semua yang dilewatinya. Bon dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan para rakyat yang diserang oleh Jrun. Sementara itu pertarungan antara Raya dan Namari terus berlangsung secara sengit. Dan nampaknya pertarungan ini dimenangkan oleh Raya. Namun Namari menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak menginginkannya ini. Ia terpaksa karena negeri Taring. Kemudian mereka semua melawan para Jrun yang jahat. Nampaknya kali ini Jrun mengamuk dan membuat Raya dan teman-temannya terpojokan. Kemudian Raya menyadari sesuatu bahwa untuk menyelamatkan semua orang, mereka harus saling percaya satu sama lain. Kemudian dia meminta semua memberikan potongan permata naga untuk disatukan. Akan tetapi kali ini mereka tidak akan percaya lagi kepada Namari. Namun Raya meyakinkan mereka dengan memberikan punyanya kepada Namari.
Melihat itu, Bond dan yang lainnya pun mengikuti Raya dan mengorbankan diri mereka menjadi batu. Namari yang kini telah percaya kepada mereka, kemudian menyatukan kembali bongkahan-bongkahan permata naga itu. Dan akhir semua yang menjadi batu kini kembali seperti semula, termasuk ayah Raya, dan Raya pun senang akan hal itu. Sisu pun datang menghampiri Raya dan ayahnya, dan dia berkata bahwa dia patut bangga memiliki anak yang pemberani seperti Raya. Kemudian para rakyat beserta pemimpin-pemimpin dari mereka datang dan memutuskan untuk bersatu lagi menjadi Kumandra. Akhirnya apa yang diinginkan oleh ayah Raya pun tercapai juga, dan film pun berakhir. Nah, gimana nih guys menurut kalian film ini? Cukup seru bukan? Meskipun bergenre kartun, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai dari sebuah kehidupan. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini untuk pencet tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Saya Joy Codet pamit dari hadapan Anda.